Film dibuka dengan kedatangan seorang gadis muda bernama Kate di bandara, ditemani dengan adik perempuannya bernama Liz. Keduanya diketahui sedang melakukan perjalanan bersama setelah sekian lama tidak bertemu. Di situ, Kate meminta Liz untuk memesan taksi menuju hotel tempat mereka akan menginap. Namun Liz tanpa sadar telah meninggalkan paspornya di kursi bandara. Sesampainya di hotel pada malam hari, mereka tetap diizinkan untuk check-in setelah diberitahu bahwa paspor Liz baru saja hilang. Resepsionis menenangkan mereka dan menyarankan untuk mengurusnya ke kedutaan esok hari. Dan karena lelah, Liz pun langsung tertidur. Sementara Kate memutuskan pergi ke klub malam hotel untuk mencari hiburan malam. Di klub, Kate bertemu seorang wanita ramah bernama Mira yang mulai mengajukan pertanyaan kepadanya, termasuk apakah Kate sedang bersama seseorang atau tidak. Kate menjawab bahwa ia sedang sendiri, dan Mira pun mengajaknya untuk berdansa. Saat mereka menari, dua pria bernama Andreas dan Nicky ikut bergabung dan memperkenalkan diri mereka. Tanpa sepengetahuan Kate, ternyata Mira diam-diam mencuri kartu kunci kamarnya dan mengirim pesan kepada rekannya yang bernama Jack bahwa dia telah mendapatkan kunci tersebut. Mira lalu menyerahkan kartu itu secara diam-diam. Setelah bersenang-senang, para pria mengundang Kate dan Mira untuk menaiki balon udara dan menyaksikan matahari terbit dari ketinggian. Meski awalnya ragu, Kate akhirnya setuju karena bujukan si Mira. Mereka pun terlihat pergi ke lokasi terbuka yang dipenuhi turbin angin. Namun Kate merasa ada yang aneh karena tidak tampak balon atau orang lain di sekitar sana. Ia pun segera mengirim lokasi keberadaannya ke ponsel Liz sebagai langkah antisipasi. Sementara itu, Jack yang menyamar sebagai petugas hotel menggunakan kartu kunci tadi untuk masuk ke kamar Kate dengan niat untuk mencuri barang berharga. Di sisi lain di lokasi balon, Andreas dan Nicky akhirnya menunjukkan bahwa balon udara memang ada dan siap digunakan. Saat itu Andreas meminta Nicky untuk mengikat balon ke mobil agar tetap di tempatnya, sementara ia membantu para gadis untuk naik. Lalu di kamar hotel, Liz pun terbangun setelah menerima pesan dari Kate yang berisi foto bersama teman-teman barunya itu. Tiba-tiba Jack terlihat mengetuk pintu, dan saat tidak ada jawaban, ia pun langsung masuk menggunakan kartu kunci yang telah dicurinya tadi. Liz yang mengira itu kakaknya, ia pun bersembunyi di lemari untuk memberi kejutan. Namun ia segera sadar bahwa yang datang adalah pria asing. Akhirnya ia tetap diam. Namun saat menerima pesan masuk di ponselnya, Jack mendengarnya dan langsung mendekat. Setelah ketahuan, Liz pun berteriak dan memaksa Jack untuk melarikan diri. Scene berpindah kembali ke balon udara. Keempat orang itu merayakan momen tersebut dengan bersenang-senang. Namun, Kate mulai menyadari mereka sudah tidak berada di tempatnya yang semula. Si Andreas pun langsung marah besar saat tahu Nicky lupa mengikat tali ke mobil seperti yang diperintahkan. Mereka mulai bertengkar hingga Mira menghentikannya dan memperingatkan bahwa mereka kini terlalu dekat dengan turbin angin. Nicky pun panik dan meminta Andreas untuk melakukan sesuatu. Kate juga berteriak agar balon udara segera diturunkan. Namun, Nicky bersikeras untuk naik lebih tinggi lagi karena menurunkan balon justru akan beresiko terkena bilah turbin. Mereka lalu menyalakan pembakar gas untuk menaikkan balon tersebut, tetapi laju balon malah semakin melambat. Akhirnya, Andreas pun menyuruh semua untuk berjongkok demi menghindari benturan. Beberapa saat kemudian, ketika semuanya tampak tenang, Nicky tiba-tiba berdiri untuk memeriksa keadaan. Naasnya,
Salah satu bilah turbin malah menghantam keranjang balon itu, menarik Nicky keluar dan menghancurkan sebagian kayu keranjang. Balon itu pun terus naik hingga menembus awan. Di dalam keranjang, akibat kejadian tadi Andreas malah terluka parah karena kakinya tertusuk kayu. Kate pun segera membalut lukanya dengan kaos untuk menghentikan pendarahan. Dan saat Andreas siuman, ia pun meminta untuk mematikan pembakaran balon itu. Sementara di kamar hotel, Liz terlihat keluar dari kamar mandi dan melapor ke resepsionis bahwa ada pria asing yang telah masuk ke kamarnya. Ia pun meminta segera untuk dipanggilkan kepolisian. Call the cops, police! Sementara itu, balon udara terlihat terus melayang di antara awan. Secara mengejutkan, Nicky ternyata masih hidup dan tergantung dengan tali di bawah keranjang. Kate dan Mira pun berusaha menariknya kembali. Namun saat itu Nicky tampaknya kehilangan kesadaran, tergelincir dan akhirnya jatuh menemui ajalnya. Mira tampak sangat terpukul atas kejadian tragis itu, sementara balon terlihat terus naik ke udara. Di hotel, polisi akhirnya tiba. Namun resepsionis meragukan cerita Liz. Ia mengatakan kepada polisi bahwa Liz berada di hotel tanpa paspor dan ditinggal oleh kakaknya yang semalaman berpesta di dalam klub. Resepsionis menuduh Liz hanya berhalusinasi tentang pria asing yang bersenjata telah masuk di kamarnya itu. Meskipun demikian, polisi akhirnya memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dan meminta semua pihak untuk tetap tenang. Sementara itu di udara, Andreas mengungkapkan bahwa ia sebenarnya bukanlah pemilik balon tersebut, melainkan hanya bagian dari kru. Dan situasi semakin menjadi genting saat mereka menyadari bahwa balon telah terbawa angin hingga melayang jauh ke tengah lautan. Mira pun menyarankan untuk mendarat, tetapi Andreas menjelaskan bahwa mereka tentu akan membutuhkan daratan untuk itu. Kate kemudian memeriksa ponselnya, tetapi ternyata masih belum ada sinyal. Ia bertanya apakah balon ini bisa diarahkan. Andreas menjawab bahwa arah angin telah sepenuhnya mengendalikan mereka. Ia menjelaskan bahwa jika mereka turun ke lapisan udara yang lebih rendah, maka mungkin saja mereka akan terbawa arus ke arah pantai. Namun sayangnya gas di tangki balon udara tersebut ternyata hampir habis. Andreas lalu mengarahkan Mira untuk mengganti tangki dengan sisa gas yang masih sedia. Mereka pun berhasil mempertahankan balon itu untuk sementara waktu, tetapi hanya cukup untuk sekitar 2 jam saja. Andreas pun menyesal dan meminta maaf kepada Kate dan Mira, mengatakan bahwa ia hanya ingin bersenang-senang, namun semuanya malah berubah menjadi mimpi buruk. Tiba-tiba, Kate melihat sebuah kapal di kejauhan. Mereka semua mulai berteriak minta tolong dan melambaikan tangan dengan harapan kapal itu melihat mereka. Over there, is that a boat? Namun ternyata kapal itu terlalu jauh untuk mendengar, dan orang-orang itu hanya membalas lambaian tanpa menyadari kondisi darurat yang mereka alami. Saat itu Andreas sempat kehilangan keseimbangan dan malah terjatuh ke dalam laut. Mereka pun tentu berusaha melemparkan tali untuk menyelamatkannya. Namun si Andreas yang tidak bisa berenang dan sedang terluka akhirnya tenggelam. Dengan harapan yang semakin tipis, Kate punya ide dengan menggunakan spanduk di keranjang balon untuk menulis pesan SOS. Mereka menulis dengan lipstik, namun tintanya ternyata malah habis. Dengan putus asa, Kate pun melukai tangannya dengan gunting dan menulis SOS dengan darahnya. Setelah selesai, mereka melambaikan spanduk itu sambil berteriak. Namun orang-orang di kapal itu hanya sibuk menikmati perjalanan tanpa menyadari keberadaan mereka. Dan keadaan itu pun membuat mereka sangat terpukul. Sementara balon semakin terlihat terbawa ke wilayah tak ia kenal.
Di sisi lain, seorang pekerja sosial bernama Sofia datang menemui Liz dan mengatakan bahwa ia perlu dibawa ke tempat yang aman agar bisa dihubungi oleh pihak keluarga dan juga imigrasi. Sementara di balon udara, Kate yang terluka kesakitan mencoba menghentikan pendarahannya. Mira pun ikut membantu membalut luka Kate dengan bajunya. Saat itu, Kate melihat luka di dahi Mira dan Mira memeriksanya dengan cermin, sebuah benda yang akan sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka nanti. Sementara itu, Liz berada dalam perjalanan bersama Sofia menuju kantor layanan perlindungan anak. Namun, Liz meyakinkan Sofia bahwa kakaknya telah mengirimkan lokasinya sebelum pergi. Awalnya ragu, Sofia akhirnya setuju untuk memeriksa lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi, mereka menemukan tempat itu malah terlihat kosong. Satu-satunya petunjuk adalah mobil Andreas yang ditinggalkan. Liz pun membuka pintu mobil itu dan menemukan ponsel yang tertinggal. Dari situlah, ia menyimpulkan bahwa Kate dan teman-temannya berada di dalam balon udara. Liz menunjukkan temuannya itu kepada Sofia, yang langsung menyadari bahwa arah balon kemungkinan telah menuju laut setelah melewati area turbin angin terlebih dulu. Liz pun ingin segera mengejar ke laut untuk menyelamatkan kakaknya. Sofia lalu mencoba menghubungi nomor pilot yang tertera di spanduk balon, tetapi ia diberitahu bahwa sang pilot sedang berlibur dengan keluarganya. Menyadari situasi semakin genting, Sofia akhirnya memutuskan untuk segera membuat laporan resmi. Sementara itu, di dalam balon udara, Kate mencoba memperkuat bagian keranjang yang rusak dengan mengikat celananya ke sisi yang rapuh demi mengurangi resiko jatuh. Ia kemudian mendapatkan ide untuk menciptakan asap guna menarik perhatian. Namun, kondisi semakin memburuk saat Mira mengatakan bahwa mereka hanya memiliki sekitar 30 menit gas tersisa sebelum balon mulai jatuh. Kate pun kembali mencoba memeriksa sinyal di ponselnya, tetapi tidak berhasil. Saat itulah, Mira teringat pada trik yang pernah ia pelajari. Ia mengambil seutas kawat, membuka bagian belakang ponsel itu, dan menyambungkan kawat ke rongga tertentu untuk memperkuat sinyal yang ada. Ajaibnya itu berhasil. Kate pun segera mengirimkan lokasi terbarunya kepada Liz. Liz menerima titik lokasi itu dan segera memberitahu Sofia bahwa kakaknya kini berada di laut lepas. Namun, sebelum mereka bisa berbuat lebih jauh, baterai ponsel Kate malah mati. Liz memohon kepada Sofia untuk mencari perahu dan mengejar lokasi tersebut. Sementara itu, di balon udara, gas ternyata benar-benar habis. Keranjang balon mulai turun, dan Kate serta Mira memanjat ke penyangga pembakar dengan harapan keranjang itu akan tetap mengapung di permukaan air. Liz dan Sofia pun tiba di tempat penyewaan perahu. Saat Sofia berbicara dengan petugas, Liz yang tidak sabar malah mencoba menyalakan salah satu perahu itu. Namun ia gagal karena Sofia segera menghentikannya. Di saat bersamaan, balon udara ternyata menyentuh permukaan laut dan keranjang itu mulai tenggelam. Menyadari bahwa hidup mereka mungkin akan berakhir, Mira mengaku kepada Kate bahwa dialah yang mencuri kartu kunci kamar dan memberikannya kepada Jack untuk mencuri barang berharganya. Meskipun marah, Kate memaafkannya dengan cepat. Sementara itu, Liz akhirnya berhasil meyakinkan Sofia untuk mengejar menggunakan perahu, meski mereka menghadapi masalah teknis dan terpaksa mendayung secara manual. Keranjang itu pun tenggelam sepenuhnya, dan Kate berhasil menarik Mira keluar tepat waktu. Sebuah tabung gas kosong terlihat mengapung di dekat mereka dan menjadi pelampung darurat yang membantu mereka bertahan di laut terbuka itu. Di atas perahu, Sofia masih pesimis, meyakinkan Liz untuk menerima kenyataan bahwa kakaknya mungkin telah tiada, tetapi Liz menolak untuk menyerah.
Kondisi Kate dan Mira semakin memburuk akibat kelelahan karena suhu dingin. Ketika mereka melihat sebuah kapal kargo besar dari kejauhan, mereka sempat merasa harapan kembali muncul dalam diri mereka. Namun, kapal itu tidak menyadari keberadaan mereka dan justru bergerak langsung ke arah mereka. Mereka pun berusaha berenang menjauh dengan sekuat tenaga. Dan untungnya, mereka berhasil keluar dari jalur kapal itu meski tidak diperhatikan siapapun dari atas kapal. Waktu pun terus berlalu. Liz dan Sofia terus menyusuri arah lokasi terakhir Kate. Liz mendapatkan ide untuk meniup klakson trompet di atas perahu, berharap suara itu bisa terdengar oleh kakaknya. Meskipun Sofia pesimis, Liz tetap bertahan. Guys, where are you? Di kejauhan, Kate dan Mira yang kelelahan mendengar suara klakson. Namun tenaga mereka yang sudah habis membuat mereka tidak bisa membalas panggilan itu dengan cukup keras. Saat itulah Mira teringat pada cermin kecil yang pernah ia gunakan sebelumnya. Ia pun segera memantulkan sinar matahari ke arah suara itu, dan sinyal cahaya itu berhasil ditangkap oleh Liz. Dengan semangat, Liz dan Sophia mendayung perahu mereka menuju titik cahaya itu. Akhirnya, Kate dan Mira berhasil diselamatkan. Mereka ditarik ke dalam perahu, merasa aman dan bersyukur atas pertolongan Liz dan Sophia. Dengan perahu kecil itu, mereka bersama-sama mendayung kembali ke daratan, dan film pun selesai. Oke teman-teman, demikianlah alur cerita film yang berjudul. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.